96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Hai, halo, selamat pagi Sobat Gemilang. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan pastinya bahagia dimanapun Anda berada. Dan senang banget hari ini Andin kehadiran dari RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang, dan pastinya kita bakal ngobrol-ngobrol ya. Banyak sekali informasi yang akan kita dapatkan hari ini, khususnya terkait dengan mengenal lebih dekat pemeriksaan radiologi. Untuk itu sudah hadir bersama Andin hari ini ada Dr. Raden Rizky H, dokter spesialis radiologi RSUD Merah Putih Magelang. Selamat pagi Dr. Rizky. Selamat pagi Mbak Andin. Gimana kabarnya hari ini dokter? Alhamdulillah sehat. Mbak Andin gimana? Alhamdulillah sehat juga ya. Dokter walaupun dokter radiologi tapi tetap awet muda ya, nggak kena radiasi apapun begitu ya. Mungkin itu radiasinya justru bikin mental gitu ya, karena sudah biasa gitu dokter ya. Oke, dan pastinya dokter hari ini akan memberikan informasi ya terkait dengan pemeriksaan radiologi seperti apa. Dan langsung aja ya dokter ya, kita to the point ya terkait dengan radiologi. Mungkin dokter kita mau tahu dulu nih, radiologi itu apa sih dokter? Silakan. Ya baik, terima kasih Mbak Andin. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian mohon izin untuk memperkenalkan diri ya. Nama saya Rizky Hermawan, dokter spesialis radiologi di RSUD Merah Putih. Oke baik, ini bukan Raden Rizky berarti? Itu ada ya, Radennya? Keturunan keraton ya? Rakyat jelata sih Mbak. Rakyat jelata, sendiko daun. Oke, silakan dokter. Kalau tadi pertanyaannya apa itu radiologi, mungkin bisa kita jabarkan dari perkatanya dulu ya, Mbak Andin ya. Kalau dari asal katanya itu radiologi kan berasal dari kata bahasa Latin radius dan logos. Logos itu artinya ilmu. Jadi ilmu yang mempelajari tentang radio, kayak Mbak Andin. Iya, tapi radionya beda ya. Ya. Nah, radius di sini artinya sebenarnya sinar. Jadi kalau kita gabungkan itu menjadi ilmu yang mempelajari tentang sinar. Dalam perkembangan lebih lanjut memang ini dimanfaatkan menjadi salah satu cabang ilmu medis atau di kesehatan kayak gitu ya. Itu terkait dengan pencitraan atau pewujudan menjadi suatu gambar serta interpretasinya. Itu yang terjadi di dalam tubuh manusia menggunakan teknik-teknik pencitraan atau penggambaran tertentu, yang mana kita nanti bersama dengan sejawat di divisi lain itu memainkan peranan penting, baik mulai dari diagnosis, tahap diagnosis, kemudian dari evaluasi tindakan, dan juga sampai ke terapi atau tindakan itu sendiri. Seperti itu, Mbak. Dokter, untuk menginterpretasikan hasil pemeriksaan radiologi itu caranya seperti apa sih, dokter? Kalau untuk menginterpretasikan gambaran radiologi, pertama kita harus lihat gambarannya dulu ya. Nanti tergantung dari gambaran apa. Kan pemeriksaan di radiologi itu ada banyak. Kita ambil contoh misalkan ronsen kayak gitu ya. Nah, kalau untuk pencitraan ronsen itu sendiri, nanti kita lihat gambarnya dulu. Tidak lupa kita juga lihat bagaimana pasien itu awalnya datang itu atas indikasi apa. Jadi nanti kita lihat dulu kondisi fotonya itu, dan kita lihat apakah di dalam fotonya itu ada kelainan-kelainan atau kejadian-kejadian yang memang dia biasanya tidak terjadi normal di dalam fotonya itu. Jadi pemeriksaan radiologi itu lebih konkret ya dokter ya? Ya, dia lebih, intinya sebenarnya kita ini kan instalasi penunjang ya. Jadi sebenarnya secara fungsinya itu sebenarnya untuk mempermudah komunikasi dengan dokter spesialis kayak gitu. Jadi nanti dengan interpretasi kita diharapkan nanti bisa memberikan info tambahan terkait apa yang terjadi pada pasien. Baik. Jadi sebenarnya Andin juga jujur aja ya, baru tahu ada dokter radiologi gitu ya. Misalkan kalau dokter itu biasanya yang memeriksa gitu kan. Nah, ini ada radiologi. Jadi dokter memeriksa tapi mungkin lebih ke membaca hasil dari radiologi begitu ya dokter ya. Tapi untuk mendiagnosis seperti apa dokter? Di balik layar ya berarti ya. Memang ada beberapa pemeriksaan yang kita ketemu dengan pasien, misalkan ultrasonografi atau USG kalau orang biasa pernah dengar seperti itu ya. Kalau untuk apa tadi pertanyaan Mbak Andin? Berarti dokter itu tidak mendiagnosis, hanya melihat hasil dari radiologi itu? Ya, nanti kita mendiagnosis berdasarkan hasil gambaran radiologinya. Nah, tentunya hasil interpretasi dari radiologi ini nanti akan menambah info kepada dokter penanggung jawabnya. Nah, nanti dengan info ini apakah nanti jawaban dari radiologi itu bisa langsung sesuai dengan klinis yang muncul di pasien
dan itu bisa menjadi diagnosis atau mungkin itu bisa menjadi info tambahan untuk mendiagnosis kemungkinan yang lain seperti itu. Baik, oke. Dokter Rizky tadi kan menyebutkan ronsen ya. Mungkin dokter bisa menjelaskan ronsen itu apa sih? Kalau itu kan sudah tidak asing lagi ya oleh masyarakat, tapi mungkin lebih menjelaskan lebih mendalam lagi. Silakan dokter. Terima kasih Mbak Andin. Jadi memang ada fenomena yang sedikit unik di masyarakat ya. Bahwasanya pemeriksaan di radiologi ini biasa orang awam sebut itu pemeriksaan ronsen gitu ya. Sebenarnya untuk pemeriksaan di radiologi ini kan sekarang ronsen itu sebenarnya terkait dengan sinar radiasi, sinar X gitu ya. Dalam perkembangannya sekarang di instalasi radiologi itu tidak semua pencitraan atau pembentukan gambar itu tadi menggunakan hanya sinar X, tapi bisa menggunakan gelombang suara kayak USG atau menggunakan resonansi magnetik atau MRI, itu yang lebih baru. Nah memang untuk ronsen ini mungkin akan lebih enak kalau kita cerita dari awalnya Mbak Andin ya. Jadi untuk sinar X ini kan awalnya ditemukan secara nggak sengaja oleh seorang profesor ya, itu ilmuwan dari Jerman namanya Wilhelm Conrad Roentgen kayak gitu. Pada awalnya dia memang melakukan seperti penelitian ya terkait dengan katode dan tabung reaksi, di mana ketika dinyalakan itu dia melihat ada pendaran sinar warna hijau seperti itu. Qadarullah memang karena ilmuwan itu kadang kan pemikirannya di luar ini ya, pemikiran orang awam gitu, dia iseng-iseng itu ditutup pakai karbon. Dan kebetulan juga di sebelahnya sekitar jarak 1 meter itu dia sebelumnya memang udah mengecat layar kayak gitu yang dikasih warna fluoresen kayak gitu. Dan ternyata ketika tabung reaksinya itu dinyalakan, kok layarnya juga ikut nyala kayak gitu. Dan karena penasaran lagi dia dekatkan, nyalanya semakin terang. Karena penasaran dia coba tutup dengan kertas, dengan gelas kayak gitu, ternyata bisa tembus. Sampai akhirnya dia tahu bahwa ini ada fenomena baru. Nah inilah yang dinamakan sinar X. Tapi dalam kelanjutannya dia coba juga dengan tangannya sendiri. Dan waktu itu dia takut itu, ternyata loh ini kok ada tulang-tulang ini bisa kelihatan gitu. Sampai dia sendiri nggak percaya dan bilang ke istrinya. Istrinya pun nggak percaya dan mengira bahwa ini gimana ini suami saya ini, apa ada gangguan kayak gitu ya. Sampai akhirnya ternyata sama ronsen itu difotolah tangan istrinya itu, dan akhirnya menjadi foto ronsen pertama tangan istrinya menggunakan cincin kawinnya. Agak romantis memang kayak gitu ya. Nah inilah kenapa pemeriksaan menggunakan sinar X itu lebih terkenal dengan pemeriksaan ronsen itu, karena untuk menghormati dari penemu pertamanya. Oke, baik. Jadi kita berterima kasih dengan Johan ini ya. Pak Ronsen. Pak Ronsen gitu. Oke, baik. Dokter, terkait dengan radiologi, siapa saja sih yang harus melaksanakan ya pemeriksaan radiologi? Ya, terkait siapa aja yang harus dilakukan pemeriksaan radiologi ya. Sebenarnya memang pemeriksaan radiologi ini tidak boleh dilakukan secara sembarangan seperti itu, karena tadi itu ada sinar X tadi. Memang biasanya ini beberapa pasien datang ke instalasi radiologi ini udah membawa pengantar dari dokter-dokter yang merawat seperti itu ya. Cuman memang untuk kemanfaatannya ini bisa dimanfaatkan untuk beberapa kondisi. Yang pertama itu misalkan untuk screening. Screening itu kan untuk pasien-pasien yang nggak sakit, tapi dia punya riwayat risiko menjadi penyakit yang lebih besar, misalkan risiko keluarganya ada kanker, atau misalkan ada risiko pekerjaan, itu makanya ada NCU itu kan pada dilakukan pemeriksaan radiologi pada orang-orang yang sehat. Tapi pemeriksaan radiologi ini lebih banyak digunakan untuk pasien-pasien yang sakit, karena seperti tujuan awal tadi kan untuk membantu diagnosis atau mungkin sebagian sebagai terapi seperti itu ya. Ini nanti bisa digunakan seperti itu. Baik. Tapi dokter, kalau untuk radiologi ini ada nggak sih resiko gitu ya, atau mungkin efek dari radiologi itu sendiri? Ya, untuk efek dari radiologi sebenarnya kalau kita lihat tadi di awalnya kan ada yang menggunakan gelombang ultrasound, ada yang pakai resonansi magnetik, dan ada yang pakai sinar X. Sebenarnya yang lebih bisa berefek fatal dan biasanya kita sering takutkan itu kalau dia menggunakan teknik yang sinar X ini. Ya, ini kan radiasi pengion seperti itu ya. Sebenarnya kalau masalah efek ini lebih enak kalau kita bicara tentang radiasi itu sendiri dulu.
Jadi perlu kita disclaimer dulu bahwasanya radiasi ini sebenarnya kita tanpa pun harus datang ke instalasi radiologi, tanpa kita harus difoto, itu sebenarnya kita udah dapat background radiasi atau radiasi dari alam, misalkan dari kosmik matahari, atau mungkin dari ketika kita naik pesawat, atau bahkan dari makanan yang kita makan juga. Gadget juga iya ya? Iya, itu termasuk juga ya. Dia 24 jam itu ya dokter ya. Makanya cepet tua ya dokter ya. Oke. Ya, nah lalu yang membuat penasaran adalah kenapa yang radiasi ini jadi sedikit mengkhawatirkan, karena memang kalau dia mengenai sel, ada beberapa mekanisme yang dilakukan. Yang pertama bisa diteruskan, dihamburkan, diserap, atau terjadi ionisasi. Ionisasi ini yang agak jadi highlight karena memang ionisasi ini dia menghilangkan atau menambah struktur molekul DNA lah gampangnya gitu, menyebabkan kerusakan DNA. Dan ini biasanya yang berkaitan dengan kanker itu sendiri. Nah, sebenarnya apakah semudah itu radiasi membuat kanker? Kan seperti itu. Nah, ketika radiasi kena sel, tadi ada mekanismenya ya. Itu ada namanya dari tubuh itu, subhanallah ini memang ya. Yang pertama itu homeostasis, artinya sel yang kena radiasi itu akan kembali sembuh sempurna secara sendirinya, kayak gitu. Yang kedua itu terjadi selnya itu mati, atau biasa kita sebut efek deterministik gitu. Yang ketiga ini jadi efek stokastik. Stokastik ini dia mau menyembuh tapi nggak sempurna. Nah, ini biasanya yang berhubungan dengan kanker itu. Oke, jadi memang sebenarnya ada dosisnya nggak sih dokter kalau misalnya kita mau radiologi khususnya sinar X nih? Ya. Ada dosisnya nggak dokter? Nah, ini kalau berbicara dosis mungkin kita kerucutkan ke pasien gitu ya, misalkan ke pasien. Nah, untuk ke pasien ketika datang ke instalasi radiologi dan dilakukan pemeriksaan itu kan masuknya paparan medis gitu ya. Jadi dikenakan radiasi ini oleh karena paparan medis. Untuk paparan medis ini sesuai Bapeten itu biasanya untuk pasien dan sukarelawan atau yang nganter, karena biasanya kan pada saat periksa beberapa kondisi harus membuat keluarga pasien atau mungkin yang mengantar ikut masuk juga ya. Itu ambang batasnya itu tak terhingga. Nah, tapi apakah tak terhingga ini jadi berbahaya? Sebenarnya di dalam radiologi itu ada beberapa prinsip tertentu untuk membatasi hal ini ya. Jadi yang pertama itu ada justifikasi, artinya itu pemeriksaan radiologi ini harus dilakukan ketika manfaatnya lebih banyak daripada resikonya, seperti itu. Terus kemudian kita harus lihat apakah dia pasien anak-anak atau mungkin pasien ibu hamil, seperti itu. Yang kedua adalah optimisasi. Optimisasi ini biasanya ada prinsip ALARA, artinya kita menggunakan dosis yang paling ringan yang bisa menghasilkan gambaran yang paling baik. Selain itu kita juga ada pencatatan radiasinya untuk pemeriksaan yang nanti kita laporkan ke Bapeten juga. Dan yang lebih baru itu untuk alat-alat yang baru biasanya dia udah muncul ini Mbak Andin, semacam peringatan kalau dosisnya udah besar kayak gitu, udah muncul sendiri. Nah, misalkan Mbak Andin difoto dalam panduan radiasi gitu, nanti misalkan dosisnya udah lebih, nanti keluar itu muncul. Ini dosisnya udah mendekati ambang nih, apakah akan lanjut atau enggak, seperti itu. Tapi tidak menimbulkan secara fisik, nggak menimbulkan efek secara fisik kan dokter, misalnya dan mungkin mual atau apa gitu. Sebenarnya bisa ya, dalam dosis yang besar itu bisa menimbulkan efek-efek yang demikian, kayak gitu. Biasanya yang paling ringan ya seperti sunburn itulah, itu kan juga radiasi gitu ya. Nah, cuman memang biasanya jarang sampai menimbulkan seperti itu. Yang kita takutkan itu sebenarnya karena memang terkait radiasi dan kanker ini kan yang kita dengar-dengar itu biasanya terkait kejadian-kejadian di masa lampau ya, misalkan bom Hiroshima, Nagasaki, Chernobyl, terus di Amerika ada 3 Mile Island, itu yang memang dosisnya itu extremely high masuk kategorinya. Nah, kalau yang ini biasanya kalaupun
yang ringan-ringan masih itu tadi air hitam, kemerahan, mungkin pusing, mual atau lemes yang paling banyak. Jadi aman ya dokter ya, karena Insya Allah. sudah diperiksa secara langsung gitu dan juga sudah dicatat ya dosisnya ya dokter. Oke, dokter Rizky, nanti kita lanjut lagi ngobrolnya ya. Dan sahabat Milang pastinya jangan kemana-mana, Adin bakal balik lagi, masih banyak yang bakal kita tanyain ke dokter ya, khususnya bagaimana sih prosedur dari pemeriksaan radiologi sesaat lagi. Jadi tetap di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi.
Terima kasih Sobat Gemilang untuk Anda yang masih gabung barengan Andin di Jamus Gemilang, Jagongan Musyawarah bersama RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang. Dan pastinya masih bersama Andin juga di sini ada Dr. Rizky, dokter spesialis radiologi RSUD Merah Putih Magelang. Dan pastinya tadi Dr. Rizky sudah menjelaskan banyak sekali ya terkait dengan radiologi itu apa, terus ronsen juga bagaimana, awal mulanya ada begitu ya. Nah, sekarang mungkin kita akan tanya nih terkait dengan prosedur pemeriksaan radiologi. Persiapannya apa aja sih, Dr. Rizky? Silakan, dokter. Ya, terima kasih Mbak Andin. Kalau untuk prosedur pemeriksaannya, biasanya memang pasien harus datang ke instalasi radiologi dulu ya. Okay. Nanti di situ memang ada petugas radiologi nanti yang akan mempersiapkan ya. Artinya harus ditanya dulu apakah ada riwayat pemeriksaan radiologi sebelumnya, dan mungkin apakah ada ya terkait teknik-teknik pemeriksaan. Terus kemudian ada beberapa persiapan juga. Ini tergantung dari jenis pemeriksaannya. Biasanya untuk pemeriksaan radiologi yang membutuhkan persiapan itu yang berkaitan dengan usus, gitu ya. Karena udara usus gitu ya. Pada pemeriksaan sinar X atau foto ronsen yang abdomen misalkan, itu biasanya kita dengan persiapan ya, ini catatannya dengan persiapan, biasanya nanti ada persiapan khusus seperti misalkan puasa, itu kurang lebih 4-6 jam. Atau kemudian juga diberikan obat pencahar. Nah, ini tujuannya adalah untuk meminimalisir usus. Jadi kebanyakan pada foto ronsen abdomen itu salah satunya kan dari bagian urologi. Itu ya, misalkan dari klinisi curiga ada batu di ginjal kayak gitu. Karena memang posisi ginjal itu ada di belakang usus, jadi kita harus meminimalisir udara usus di depannya. Nah, cara-caranya dengan seperti itu tadi. Selain itu mungkin untuk pemeriksaan USG, ini juga yang berkaitan dengan perut ya. Biasanya ini persiapannya juga puasa sama 4-6 jam. Kemudian untuk laksatifnya tidak usah, biasanya nanti sama menahan kencing. Memang tujuannya kalau untuk USG ini biasanya untuk melihat kandung empedunya. Jadi dengan puasa itu nanti diharapkan empedunya akan mengembang. Jadi di situ nanti diharapkan akan ketahuan apakah ada kelainan atau enggak di kantung empedunya. Seperti itu. Untuk pemeriksaan lain mungkin tergantung. Jadi lebih ke banyak perut itu ya, dokter ya. Misalnya sakit ginjal. Kalau usus buntu gitu, dokter? Usus buntu itu tergantung nanti pakai apa. Kalau untuk USG, karena ini termasuk kriteria yang emergensi, nggak usah dilakukan persiapan, nggak apa-apa, gitu. Tapi kalau untuk misalkan yang pemeriksaan lain, sama juga sih, nggak ada persiapan. Cuman nanti di pemeriksaan lain itu ada yang dengan cara memasukkan kontras diminum kayak gitu, diminum. Baik, gitu. Dokter, kalau jenis-jenis pemeriksaan radiologi yang ada di RSUD Merah Putih itu apa aja? Ada apa aja, dokter? Oh iya, untuk di jenis pemeriksaan radiologi di RSUD Merah Putih ini alhamdulillah kita sudah dilengkapi dengan peralatan yang mumpuni ya. Di situ ada pemeriksaan konvensional, polos konvensional, itu ada pemeriksaan ronsen atau X-ray, itu bisa digunakan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kemudian ada foto panoramik. Nah, ini untuk sobat-sobat Gemilang yang giginya juga ada masalah, itu bisa juga diperiksakan. Terus kemudian ada yang tadi menggunakan gelombang suara USG, ini juga sama, bisa digunakan untuk ujung rambut hingga ujung kaki. Dan yang terbaru itu ada CT scan, ya. Nah, untuk CT scan itu sama, itu bisa digunakan untuk ujung rambut dan ujung kaki. Tapi nanti pada prinsipnya memang pemeriksaan di radiologi ini pemeriksaannya bersifat komplementer atau saling melengkapi gitu ya. Apa itu tergantung dengan keluhannya, dokter? Misalnya sakit kepala terus nih gitu, jadi harus pemeriksaan radiologi apa gitu, jenisnya seperti apa, dokter? Ya, betul sekali Mbak Andin. Memang biasanya dilihat dari keluhan awal datang dulu. Nanti biasanya dokter klinisi itu akan mengirimkan, direkomendasikan ke pemeriksaan yang istilahnya paling ringan dulu, seperti itu ya. Paling ringan, biayanya nggak mahal, dan juga efek sampingnya minimal, seperti itu. Baru nanti misalkan foto polos, pusing, misalkan di foto polos, misalkan pada pasien sesak kayak gitu. Nah, nanti apakah bisa terlihat atau enggak dari situ. Kalau nanti misalkan enggak terlihat, ya kita rekomendasikan ke pemeriksaan yang selanjutnya. Karena memang tiap-tiap pemeriksaan ini ada keunggulannya, tapi juga ada keterbatasannya. Oke, baik. Dokter, tadi kan dokter menyebutkan bahwa yang nggak sakit juga sebenarnya bisa ya, screening gitu. Tapi apakah itu juga lebih diperhatikan juga, nggak harus
sebulan sekali atau 2 bulan sekali gitu. Idealnya berapa bulan sekali atau berapa tahun sekali sih? Sebenarnya kalau untuk rentang waktu idealnya kita nggak ada ini ya, nggak ada batasan biasanya. Memang yang selama ini dilakukan kebanyakan kalau untuk pekerja itu ya tiap tahun itu ada. Yang lain-lain itu tergantung. Untuk pemeriksaan misalkan yang ada riwayat, misalkan payudara kayak gitu. Ini misalkan kita bicara tentang mamografi, itu biasanya dilakukan untuk screening itu ya usia 40 batasannya. Kayak gitu biasanya 40 atau kurang dari itu kalau ada faktor risiko yang sangat mengkhawatirkan, keluarga dekat ada yang CA baru boleh dilakukan. Tapi yang untuk pemeriksaan yang lain sepertinya kita ikut dari klinisi penanggung jawab. Ya. Jadi Sobat Gemilang kalau ingin medical check up ya bisa ke RSUD Merah Putih aja gitu ya. Bisa. Ada dokter Rizky dan juga peralatannya juga lengkap begitu ya dokter ya. Oke Sobat Gemilang, pastinya untuk Anda yang pengen ikutan gabung bisa Adin tunggu ya. Kirim WA aja di 081578989968. Oke dokter, ini sudah ada pertanyaan yang masuk di Instagramnya RSUD Merah Putih. Ada dari Hasan Nulfi. Untuk HSG di RSUD Merah Putih apakah ada dokter? Silakan dokter. Ya. Untuk HSG ini bisa kita lakukan di instalasi radiologi RSUD Merah Putih ya. Jadi yang belum tahu untuk HSG itu hysterosalpingografi. Jadi dia pemeriksaan untuk menilai rahim dan juga saluran ovariumnya kayak gitu, tubanya lah orang bilang kayak gitu. Itu bisa kita lakukan di RSUD Merah Putih. Cuman memang untuk pemeriksaan ini ada persiapan-persiapan tertentu, Mbak, gitu ya. Yang jelas kontraindikasinya itu adalah menyingkirkan bahwa pasien itu benar-benar hamil kayak gitu. Jadi untuk pemeriksaan ini nanti persiapannya adalah nanti dihitung, ditandai hari pertama mens terakhirnya ditandai. Pemeriksaan ini biasanya akan dilakukan pada waktu kurang lebih hari ke-9 atau ke-12 dari hari haid pertama. Nah, selama sebelum itu nanti sebisa mungkin pasien jangan berhubungan terlebih dahulu. Ini untuk meminimalisir risiko udah terbentuk atau adanya pembuahan pada saat-saat itu. Nah, kemudian selain itu nanti tetap harus disingkirkan dulu apakah ada tanda-tanda infeksi atau enggak di panggulnya, seperti itu. Ini termasuk dalam kontraindikasi gitu. Jika nanti itu semua sudah terpenuhi, berarti nanti bisa kita lakukan pemeriksaan. Jangan khawatir, nanti datang aja ke instalasi radiologi dulu, nanti untuk persiapan yang selanjutnya kita kasih edukasi. Siap, baik. Dokter, ini ada pertanyaan lagi dari Kurnia, izin bertanya dok. Teman saya menikah 3 tahun belum hamil. Saat rencana program hamil disarankan untuk HSG. Seperti apa HSG itu? Apa ada pengaruh ke program kehamilan? Seperti apa dokter? Ya, itu hampir sama dengan yang sebelumnya ya. HSG ini memang biasanya nanti kita harus ini kombinasi dengan ini yang lebih spesifik sebenarnya ke spesialis kandungan ya, yang lebih spesialisnya seperti itu. Jadi HSG ini adalah seperti yang tadi sudah dibilang untuk memeriksa rahim dan salurannya itu nanti caranya itu dengan memasukkan zat kontras yang kita masukkan lewat dinding rahim. Kita masukkan, terus nanti kita foto. Nanti diharapkan dari gambaran kontras itu akan terlihat apakah ada kelainan di dinding rahimnya atau mungkin patensi dari tubanya itu, saluran yang ke sel telurnya itu ada sumbatan atau enggak, seperti itu. Nah, itu apakah mempengaruhi atau enggak? Biasanya kan untuk kasus-kasus seperti ini harus diperiksa semuanya ya, baik yang cewek dan juga yang cowok. Nah, itu nanti lebih lanjutnya di opsin itu tadi. Ya. Nah, kalau untuk HSG ini dokter bisa untuk kista juga nggak sih? Bisa kista gitu? Kista biasanya akan lebih terlihat kalau lewat USG. USG aja ya. Baik, dokter, ini ada pertanyaan lagi dokter. Ya. Untuk CT scan ya, ini ya. Biayanya berapa dok? Kalau untuk biaya nanti mungkin bisa ditanyakan. Ya. Gitu ya? Dokter, ini ada pertanyaan lagi. Ini terkait dengan mungkin keadministrasian ya. Ada dari Ibu Lina yang ada di Gunung Pring Muntilan. Dokter, saya mau tanya, kalau untuk medical check up radiologi bisa ditanggung BPJS nggak ya? Seperti apa dokter? Silakan dokter. Kan sekarang apa BPJS dokter? Gimana dokter? Biasanya ini adalah satu kelompokan, kalau dari pengalaman ya, ini biasanya kan kelompokan dari perusahaan-perusahaan tertentu seperti itu ya. Artinya kalau dari BPJS itu kan
ya atas indikasi biasanya. Lebih ke sakitnya ya dokter ya? Lebih ke itunya. Oke, baik. Jadi belum bisa ya, itu tergantung dengan kantornya ya dokter ya? Ya, kalau memang dirasa nanti ada keluhan bisa ke poli dulu, dan jika nanti memang dirasa perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, nanti dari poli itu akan mengirimkan ke radiologi. Oke, siap dokter. Dokter, ada dari Ibu Erna yang ada di Mungkir. Selamat pagi dokter, saya mau tanya, apakah ibu hamil boleh foto ronsen? Gimana dokter? Oh ya, terima kasih Bu Erna ya. Apakah ibu hamil boleh ronsen? Ini ronsen apa? Ini perlu ditanyakan dulu. Nah, pada prinsipnya memang untuk ibu hamil biasanya nanti ketika datang ke instalasi, jika petugasnya nggak menanyakan, nanti tolong diinfokan ke kita, karena memang ini kan termasuk tadi itu justifikasi ya, pada kondisi pasien hamil ini perlu perlakuan khusus untuk meminimalisir radiasi yang ada di janinnya, seperti itu ya. Nah, sebenarnya boleh saja difoto karena memang pada penelitian-penelitian itu radiasi yang kita pakai itu sebenarnya masuk yang rendah seperti itu. Tapi jika nanti pasien sudah memberitahu bahwa kondisinya hamil, nanti teknis di radiologinya itu akan kita tambah pelindung di perutnya. Jadi untuk meminimalisir lagi radiasi di situ. Seperti itu. Oke, jadi kalau untuk radiologi itu sebenarnya nggak semua bisa digunakan untuk ibu hamil ya? Iya dokter ya? Sebenarnya tergantung itu tadi, tergantung apakah ini memang benar-benar dibutuhkan atau enggak. Kita harus menimbang-nimbang itu. Jika memang dirasa sangat membutuhkan ya, dan harus dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui sumber penyakitnya ya tetap dilakukan. Cuman memang kan nanti ada pilihan modalitasnya kayak gitu ya. Maksudnya kalau misalkan kita pakai CT scan itu kan memang radiasinya cukup besar. Siapa tahu nanti kalau dari polos sekiranya sudah bisa mendeteksi diagnosis penyebab penyakitnya, pakai foto ronsen polos, pakai foto ronsen polos. Gitu. Jadi masih banyak opsi ya dokter ya? Masih banyak opsi dan boleh untuk ibu hamil. Siap, baik. Oh ya, sebentar Mbak Andin. Silakan dokter. Untuk ibu hamil ini memang terutama ini kan yang kita takutkan itu kalau trimester awal ya, karena memang di situ kan masih dalam rangka organogenesis atau pembelahan selnya itu cepat dan juga pembentukan organ lah. Takutnya nanti pas pembentukan organ kena radiasi jadi seperti tadi itu selnya. Nah, biasanya ini kita akan lebih aware untuk pasien-pasien hamil dengan usia kehamilan 2 sampai 20 minggu. Tapi kalau sudah setelah itu biasanya kan udah lebih stabil pembentukan organnya, jadi akan lebih aman juga. Begitu. Ya. Dan pastinya kalau untuk ibu hamil harus dikonsultasikan dulu ke dokter ya. Iya, betul. Oke, dokter Rizky, nanti lanjut lagi kita ngobrolnya. Kita break lagi, dan sahabat bilang jangan kemana-mana, pastikan Anda bergabung terus barengan Adit, karena kita masih ngobrol ya terkait dengan mengenal lebih dekat pemeriksaan radiologi bersama dokter spesialis radiologi RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang. Jangan kemana-mana, stay tune. Tentunya di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi.
Ya, masih barengan Andin di Jamus Gemilang, Jagongan Lan Musyawarah, tentunya bersama RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang, dan juga masih bergabung bersama kita hari ini ada Dr. Rizky, dokter spesialis radiologi RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang, dan pastinya kita masih ngobrol ya terkait dengan mengenal lebih dekat pemeriksaan radiologi, karena Dr. Rizky masih ada pertanyaan yang masuk nih ya dokter ya. Kita baca dulu, ada dari Hairani. Dokter, untuk tumbuh kembang anak, apakah USG atau ronsen tulang kepala bisa menilai usia tulang? Karena katanya kalau tulang kepala anak sudah menutup perkembangan saraf pusat dan tumbuh badan terhambat. Seperti apa, dokter? Ya, terima kasih Mbak ya. Jadi memang kalau tadi yang ditanyakan pemeriksaan USG, itu kita harus tahu dulu bahwa USG ini nggak bisa menembus tulang. Jadi ketika mau melihat struktur di dalam kepala itu harus ubun-ubunnya masih terbuka. Ini biasanya pada kondisi anak-anak yang baru lahir atau mungkin dalam kondisi-kondisi tertentu. Gitu. Misalkan ubun-ubunnya udah tertutup, kita sudah nggak bisa lihat lewat USG, gitu ya. Nah, untuk perkembangan ini mungkin nanti bisa dikonsultasikan lebih lanjut ke dokter spesialis anak ya. Jika nanti dibutuhkan untuk memeriksa apakah sesuai perkembangan antara, dalam hal ini mungkin dari perkembangan misalkan skeletal tulang dengan usia, apakah sama atau enggak, biasanya nanti dari dokter anak, kebanyakan ini dari pengalaman akan mengirimkan foto ronsen tangan gitu, apakah nanti pertumbuhan tulangnya itu sama dengan usia normal pada pasien atau enggak, seperti itu. Nah, tapi kalau untuk kepala nanti dilihat dulu per kasusnya, seperti yang tadi sebelumnya udah saya utarakan ya, karena memang keterbatasan USG nggak bisa menembus tulang, seperti itu. Oke, baik. Dokter, ada satu pertanyaan lagi. Ini ada dari Bapak Kamir yang ada di Muntilan. Selamat pagi, dokter. Dokter, ini tetangga saya, anaknya usia 1 tahun dan terlihat kepalanya membesar seperti hidrosepalus ya dokter ya? Iya, hidrosepalus. Nah, kalau untuk itu apakah juga harus pemeriksaan radiologi, dikarenakan mungkin orang tuanya yang kurang edukasi, belum pernah memeriksakan, apa yang harus dilakukan? Silakan dokter. Terima kasih Bapak Kamir ya. Untuk kasus-kasus yang hidrosepalus atau kepalanya jadi membesar menjauh, memang itu sebisa mungkin kalau menurut saya ini harus diperiksakan ya. Nanti biasanya dari dokter penanggung jawab akan coba dicari penyebab kepalanya sakit itu kenapa kayak gitu, karena proses yang mendasari itu ada banyak. Ada yang apakah produksi cairannya lebih banyak atau ada sumbatan untuk pengeluaran cairan yang di kepala atau enggak. Memang itu nanti beberapa membutuhkan diagnosis dari radiologi juga untuk menambah infonya, seperti itu ya. Nanti kadang bisa dilakukan dengan USG atau mungkin kalau udah lebih jauh lagi nanti bisa dilakukan CT scan, seperti itu. Baik, jadi mungkin Pak Kamil bisa membujuk tetangganya karena masih umur 1 tahun ya dokter ya? Iya, mumpung masih ini kan, sebisa mungkin secepat mungkin biar nanti kalau ada kelainan bisa ditangani lebih awal. Oke, baik dokter, sebelum closing statement nih, dokter ini kan sebagai dokter radiologi ya, dokter bisa sharing gitu pada kita gitu, seperti apa sih teknologi radiologi dari dulu pas pertama kali dokter menjadi dokter radiologi sampai sekarang, seperti apa dokter? Bisa sharing gitu teknologinya gitu. Kalau teknologinya basicnya itu tadi menggunakan teknik-teknik pencitraan tertentu, sinar X. Itu memang sekarang pemanfaatannya ada di foto ronsen dan juga CT scan tadi yang paling update terbaru CT scan lah ya. Tapi untuk pemeriksaan yang lain itu ada pemeriksaan USG dan juga MRI. Yang paling terbaru itu memang kalau dari radiologi MRI itu. MRI itu nanti dari dulu yang kita tahu kalau radiologi itu hanya hitam putih kayak wayang gitu. Itu sekarang sudah bisa berwarna gitu ya. Dunianya berwarna. Ya, berarti ada perkembangannya ya dokter ya, teknologinya. Semakin kesini semakin kesana perkembangannya ya. Dan diharapkan pasti kedepannya pasti lebih ada perkembangan lagi gitu. Oke, dokter, mungkin closing statement apa yang ingin disampaikan oleh masyarakat ya? Silakan. Bagi sobat-sobat Gemilang, jika memang membutuhkan perawatan kesehatan atau mungkin ingin periksa, silahkan nanti datang ke RSUD Merah Putih. Semoga nanti kita kalau memang dibutuhkan nanti akan ketemu kita di instalasi radiologi RSUD Merah Putih. Jangan takut-takut.
silahkan datang aja ke instalasi, nanti kita juga akan edukasi dan kami siap melayani dengan cinta. Oke, siap Dokter Rizky. Terima kasih untuk waktunya hari ini Dokter. Sehat Ya, terus ya terima Dokter kasih ya. Mbak Andin, Oke. sehat-sehat selalu Oke, juga. baik. Ya, Sobat Gemilang, sampai di sini dulu perjumpaan kita di Jamus Gemilang Jagongan dan Musyawarah bersama RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang. Dan pastinya tadi yang sudah disampaikan oleh Dokter Rizky, jika Anda perlu pemeriksaan lebih lanjut bisa langsung aja datang ke RSUD Merah Putih di Jalan Raya Magelang, Yogyakarta, KM 5 Mungki dan Danurejo, atau bisa langsung aja ya ke websitenya RSUD Merah Putih di rsudmerahputih.magelangkap.go.id, atau enggak bisa cek informasi banyak banget ya di Instagramnya RSUD Merah Putih. Oke, kalau gitu saya Andin beserta kru Gemilang FM yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa untuk selalu dengerin 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Alhamdulillah.